Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, saya sengaja bertandang ke rumah salah seorang wakil rakyat DPD Kabupaten Ketapang dari Dapil 6 Kabupaten Ketapang, sehubungan ada peristiwa dalam tanda kutip langka yang terjadi pada waktu musrembang kemarin, di mana salah seorang kepala desa, ya ini kepala desa Kauman, itu melakukan dalam tanda kutip walkout dan meninggalkan arena musrembang di kantor camat Benua Kayong kemarin. Saya bersama Ahmad Soleh, salah seorang vokalis kalau menurut saya di DPRD Kabupaten Ketapang. Bang Soleh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Bang Soleh, Anda melihat peristiwa WO kemarin itu seperti apa sih sebenarnya? Terima kasih pada semua sahabat Sorot 10 Ya. yang sudah memberikan waktu saya untuk memberikan penjelasan. Ya. Memang ada kejadian sedikit menggelitik saya Ya. waktu pelaksanaan musrembang yang ada di Kecamatan Benua Kayong, yaitu adanya kejadian bukan kepala desa tapi lurah. Ya Pak Lurah, betul. Kamu ada kelurahan walkout meninggalkan ruang musrembang semalam yang dilakukan di Kecamatan Benua Kayong. Kalau saya lihat walkoutnya lurah Kauman itu karena mereka ini tidak puas dengan hasil musrembang. Sifat kekecewaan ada. Kenapa mereka para lurah dan sebagian kepala desa itu kecewa apa yang disampaikan melalui musrembang, pokok-pokok prioritas program kerja itu tidak pernah terakomodir di APBD nanti ke belakang yaitu 2024. Jadi mereka ini merajuk. Saya ini ikut musrembang selama ini, tapi usulan desa dengan lurah itu disampaikan di musrembang tidak pernah terakomodir. Padahal usulan yang melalui musrembang des itu lebih dari itu. Cuma pemerintah daerah melalui Bapeda meminta hanya 5 program prioritas. Tapi kok masih tidak pernah terakomodir. Makanya dengan kekecewaan mereka, kepala lurah ini walkout dari ruangan musrembang. Kalau saya telusurin, sebenarnya nggak se ekstrim itu sih. Kalau usulan program prioritas ini diusulkan secara sistematis. Seperti apa sistematisnya itu? Sistematisnya seperti ini. Apabila ada program prioritas yang disampaikan melalui musrembang des atau musrembang lurah, mereka mau mengusulkan ke siapapun itu harusnya sama. Yang ini rata-rata ada kepala desa atau lurah atau sebagainya. Ini kalau di program prioritas ini hanya diusulkan melalui musrembang. Ada 5 kegiatan prioritas. Nanti ada juga lewat pokok-pokok pikiran DPR. Pak, ini saya titip untuk Bapak perjuangkan. Ada dikasih juga kami 5 judul juga. Nah, di anggota lain juga itu dikasih 5 judul. Anehnya yang disampaikan ini tidak sama. Tidak sama apa yang disampaikan melalui musrembang Bapeda tadi, apa yang disampaikan pokir kami, apa yang disampaikan dinas atau kunjungan kepala daerah. Ini pun memang tidak semuanya sih. Ada sebagian desa seperti itu, ada sebagian desa yang komitmen konsisten dengan usulan tersebut. Seharusnya ke pokir atau ke dinas seharusnya mereka tetap pada 5 prioritas itu. Iya, harusnya sama. Intinya kayak gini. Kalau saya hitung di Kecamatan Benua Kayong itu ada 11 desa plus kelurahan. Kalau masing-masing desa itu 5 usulan program prioritas berarti 55 kegiatan. Sedangkan semalam disampaikan oleh Dinas PU, Dinas Pekerjaan Umum Fisik itu ada 98
kegiatan yang ya. terakomodir. Ya. Kan tidak masuk akal. Dari 98, 55 ini tidak ada yang nyangkut. Tidak terakomodir. Tidak terakomodir. Iya. Ya. Nah, ini itu kelasnya di mana ini? Ayo kita cari sama-sama. Jangan sampai ada salah menyalahkan. Ini udah bukan saatnya untuk salah menyalahkan. Yeah. Itu saatnya untuk memperbaiki untuk kebaikan yang ke depannya. Seperti apa perbaikan ke depan harusnya? Kalau menurut Pak Soleh, ke Musrembang ke depan sebaiknya itu tadi kita harus konsisten, ya konsisten untuk melaksanakan alur pembangunan. Karena apa? Kalau memang pembangunan kegiatan ini tidak masuk di RKPD itu tidak bisa. Saran saya bagi anggota DPR untuk Dapil 6, kalaupun mau mengusulkan kegiatan, tolong sama. Yang diusulkan lewat Bapeda 5 kegiatan itu katakan usulan A, B, C, D, E, ya. Yang diusulkan saya pun harus A, B, C, D, E. Jangan diusulkan F, G, H, I, J. Akhirnya program prioritas ini tidak ketemu. Ya. Begitu juga kalau dinas ada program-program yang memang menjaga visi misi bupati, otomatis harus koordinasi dengan kepala desa. Apa yang perlu dibangun Pak di sini? Jangan main dinas-dinas ini menentukan judul sendiri yang tidak sesuai dengan apa kemauan masyarakat. Program prioritas 5 program prioritas tadi. Jadi ini kebanyakan sama Pak. Banyak kami ditanya oleh wartawan, di Dewan Pers atau LSM, Pak ini pembangunan tidak tepat sasaran. Yang diserang ini DPR terus nih. Pokok-pokok pikiran tidak tepat sasaran. Ingat saya mendapatkan judul kegiatan itu dari masyarakat, bukan keinginan anggota DPR ya. Nah, gimana tidak tepat sasarannya? Dan tidak mungkin kami selaku anggota DPR itu ada orang usul saya langsung survei, itu bukan tanggung jawab kami. Ya, otomatis kalau ada masyarakat atau aparat desa ataupun apa bentuknya, kalau mengusulkan kepada kami tidak melakukan survei, hanya melihat tingkat kewajaran, tingkat prioritas, tingkat kedaruratan. Tapi mengapa? Tapi kan seharusnya survei perlu juga. Survei tidak tanggung jawab oleh anggota DPR. Oh gitu. Penyampaian kegiatan untuk tahun 2024 itu belum disurvei. Itu baru dimasukkan ke RKPD. Masukkan ke RKPD dulu, itu belum survei. Nanti kalau ada pembahasan melalui langkah-langkah selanjutnya, yaitu PPAS sampai ke APBD, itulah baru kita survei. Bang Yasmin, kalau semua usulan ini mau disurvei, duit APBD hanya untuk pembiayaan survei. Karena usulan tahun 2023 kemarin yang dilaksanakan Musrembang tahun 2022 itu ada ribuan usulan kegiatan. Itu hampir 6 ribuan. Ya, itu berdasar dari usulan dari desa, itu berdasarkan usulan dari dinas, itu usulan dari pokok-pokok pikiran melalui reses, itu DPRD melalui reses, dan itu usulan dari kunjungan kepala desa, itu 6 ribuan. 6.000 kegiatan kalau disurvei perlu biaya berapa? Makanya yang wajib mensurvei itu tadi itu adalah kalau udah ditetapkan di RKPD, udah ditetapkan di APBD. Makanya saya pesan kepada masyarakat, kalau mengusulkan kegiatan itu kita lihat fungsi dan efektivitasnya. Jangan cuma gara-gara di depan rumah saya ini rusak, hanya mementingkan diri saya usulkan. Sementara efeknya ke masyarakat masih kurang. Itu. Kita sama-sama berbenah lah. Tapi memang proses perencanaan pembangunan ini melalui Musrembang ini memang masih harus dibenahi ya. Harus dibenahi tata caranya. Dan Musrembang ya, ini jangan sebagai formalitas untuk menciptakan RKPD. Kenapa saya bilang formalitas? Memang waktunya kurang, Pak. Untuk kita membahas Musrembang Des saja itu bisa seharian. Yang ini kita membahas semua desa yang bermacam-macam bentuk masalah. Hanya setengah hari. Tapi kalau kita buat 1 hari 2 hari, waktu tidak cukup. Ya.
Dan kita ini Februari ini memang waktu yang terakhir untuk musrembang kecamatan. Nanti di bulan 3 akan melakukan musrembang kabupaten. Gunanya musrembang ini ya mengakomodir usulan tadi. Ya, di desa itu sampai sehari, tapi kan kita sudah mengerucut dapat program prioritas. Yeah. Nah, tapi saya nanti ya kemarin waktu akhir musrembang saya akan memberikan alokasi ya alokasi dana untuk pelatihan diklat ya para kepala desa, BPD, RT, camat sampai ke dinas untuk melaksanakan diklat pramusrembang. Pramusrembang. Ya. Ini menarik. Karena apa ya, belum pernah ada ini, dan kadang-kadang pokok pikiran itu lebih pada fisik. Iya. Jadi saya meningkatkan untuk apa namanya akuntabilitasnya, terus untuk itu karena ini seorang salah memahami semua, Bang. Salahnya di mana sih? Salahnya itu karena program ini udah diatur oleh komputer. Ya, udah diatur oleh digital. Iya. Itu udah menu-menu udah disiapkan. Ya. Tapi pihak desa ya, yang notabene ini mohon maaf ya, masih tidak mengerti sepenuhnya masalah teknologi. Iya. Jadi kadang-kadang mengusulkan ini salah-salah. Ya, salah-salahnya gimana? Ya, mau mengusulkan jalan A karena di digital yang disajikan oleh melalui pemerintah daerah itu SIP ya, SIPD itu nggak ada. Akhirnya ngawur masukkannya ini. Akhirnya apa yang disampaikan harusnya membangun jalan rapat beton, tapi itu nanti bisa dialihkan ke timbunan, bisa dialihkan kemana? Harapannya ini baru apa namanya tanggul asin, tapi ternyata tidak. Ini karena tidak adanya pemahaman. Apalagi kenapa saya mempunyai ide diklat untuk musrembang penginputan data itu, apalagi tahun 2023 ini pemilihan kepala desa. Kalau nanti yang terpilih kepala desa baru-baru, dia tidak bisa lebih tidak mengerti lagi. Makanya kita akan punya inisiatif itu tadi. Nanti saya akan bekerja sama, akan koordinasi lah. Ini pekerjasaan ini dinas desanya, ataukah dari litbangnya, ataukah dari bapedanya. Tapi kami minta nanti biar apa namanya paham semua, pesertanya ya seperti musrembang. Jadi ada semacam pra musrembang. Jadi nanti ndak apa namanya untuk memasukkan input itu tidak ada salah menyalahkan. Untuk anggota DPRD kadang-kadang tidak juga salah, Pak. Ya karena apa? Harus ada titik koordinat loh ini. Iya. Ya sekarang sistemnya ada titik koordinat ya. Ada titik koordinat. Jadi kalau Bang Yasmin nanti usulkan kegiatan lewat saya, ya saya minta alamat lengkap dengan titik koordinat. Kalau titik koordinat yang saya suruh cari sendiri, saya kan tidak akan mungkin sempat. Iya. Harusnya yang pengusul itulah. Dan itu juga untuk menghindari proyek fiktif ya. Nah, itu. Jadi makanya dari itu sekarang masyarakat harus pandai semua. Harus bisa menentukan titik koordinat. Ya, artinya masyarakat juga mesti aware ya. Mesti aware, mesti mencari tahu tentang apa itu musrembang. Jangan tidak peduli. Kalau tidak peduli nanti akhirnya asal ada bangunan yang tidak sesuai protes. Iya. Ya, asal ada bangunan protes. Sekarang pun pihak pemerintah itu memberikan apa namanya sistem juga. Masyarakat bisa langsung mengisi. Ya, mengisi sendiri. Ya lewat kalau Sibdeh ya. Ada aplikasi lah ya. Aplikasi. Jadi yang bisa mengusulkan bukan cuma untuk masa apa namanya kepala desa, DPR atau apa enggak. Ya semua bisa. Tapi pesan saya kalau mengusulkan ya kita lihat apa yang udah diusulkan di RT, apa yang diusulkan di dusun, desa, ya itulah kita usulkan kita. Berarti dokumen 5 program prioritas itu harus dibuka untuk masyarakat juga berarti? Iya. Tapi itu kan memang dapatnya itu memang dari masyarakat. Iya. Melalui musrembang des. Ya.
Tapi kan masyarakat pada saat musrenbang desa itu tidak semua mengetahui bahwa Tidak semua mengetahui. 5 program prioritas itu sudah karena tidak disosialisasikan. ini problemnya juga adalah sosialisasi dari 5 program prioritas dari desa tersebut. Jadi jangan kita ginilah ya. Kalau kita tujuan mau membangun Katapan, jangan kita salah menyalahkan. Ayo kita sama-sama itu kalau yang salah kita benarkan. Nah, tapi yang harus tahu diri. Jangan mengaku benar kalau memang kalian sudah melalui musyawarah. Satu lagi yang saya tegaskan, ya, saya bingung. Kemarin banyak laporan kepada kami masalah SD 10 di Benua Kayung yang ada di desa baru. Yang banyak masyarakat ya menyampaikan ke saya ini belum diapa-apakan. Ya, saya nggak tahu, Bang. Ya, mohon maaf, saya tidak asal laporan itu saya tidak akan mungkin langsung ninjau. Itu ada apa namanya tugasnya masing-masing. Setelah itu, ya itu yang dibangun hanya daruratnya saja, terasnya, atapnya, tapi ruangannya belum. Waktu saya tanya di Musrenbang, katanya itu kepala desa itu sudah dibangun, pendidikan itu sudah dibangun. Ya, ternyata setelah kami telusurin, di ruangan itu tidak dibangun. Atap plafonnya masih jebol, ya masih berisiko untuk itu belajar. Ditempati. Untuk proses belajar mengajar. Anehnya, menurut Abang itu prioritas enggak? Harusnya prioritas. Tapi tidak diusulkan sebagai program prioritas. Ya, tidak dimasukkan LKPD. Nanti marah lagi. Udah desa apa? Ini udah rusak, tidak dibangun. Gimana kita mau bangun kalau itu tidak diusulkan? Nah, malah banyak mengusulkan program prioritas yang lain. Di samping pihak, di lain pihak, kami ini dicecar. Anggota DPR tahu menahu nih. Ya, ini masih belum selesai, masih tidak diusul. Tidak bisa, Bang. Sekarang itu tidak ada istilah kalau itu apa namanya usulan jin atau apapun, udah nggak ada. Harus melalui namanya aturan-aturan, proses-proses seperti itu. Begitu juga, ya. Alhamdulillah, moga-moga ini itu yang kemarin sempat jalan ditanami pisang lah atau apa, itu tidak diusulkan. Ya, tapi alhamdulillah itu nanti akan menjadikan bahan apa namanya dana pemeliharaan. Ada juga, ya, cuma memprotes di kampung Tuan-Tuan, pasar Tuan-Tuan itu banjir terus. Iya, yang di Bu, masa enggak bisa orang PU ini kepala dinasnya itu S2, kabitnya itu spok S2, apa-apa semua. Masa itu enggak bisa itu? Bisa, tapi ini harus perlu koordinasi. Ada itu memang wilayah provinsi. Ya, itu enggak bisa kita apa-apakan. Ya, kita harus membuat drainase pembuangan yang di luar wilayah provinsi, katakan wilayah kabupaten. Anehnya lagi, ada juga masyarakat yang tidak mengizinkan. Jadi ada yang masih, ini perlu ini. Kalau saya buat gorong-gorong ini harus lewat sampai rumah Bapak, tidak dibolehkan. Ada juga yang itu, Pak ini kan, nah, gimana kita mau mengatasi masalah tersebut? Ya, kita udah ada niat baik. Tapi masyarakat tidak mendukung. Bukan masyarakat semuanya, tanda kutip. Ada salah seorang masyarakat. Kalau memang mendengar live saya ini, ayo kita sama-sama. Nggak usah nyalakan siapa-siapa. Udah Pak, kalau memang itu mau mengatasi banjir ini, pakai tanah saya. Yang cuma sedikit, karena memang susah di situ. Karena memang tidak ada saluran di situ. Gimana kita mau mengatasinya? Kalau kita tinggikan itu bukan cara mengatasi. Kalau kita tinggikan jalan, nanti rumah masyarakat yang kena banjir. Ya, caranya gimana? Masa enggak bisa? Saya kira dinas P ada drainase lah di situ. Ada itunya. Tapi harus didukung oleh masyarakat. Harus disosialisasi oleh dengan perangkat lurah tuan-tuan ataukah nanti bekerjasama dengan Banjar. Masih banyak hal-hal problem kita ya. Problem ini yang harus kita perbaiki, tapi kita memang harus sama-sama memperbaiki. Nah, itu kata kuncinya. Artinya pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Bang Saleh, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Yasmin Umar untuk Sorot 10. Terima kasih.